Bab 2603. Anggur Roh Daun Kuning. Tujuan ketiga Erikin adalah menemukan semua buku yang berhubungan dengan keluarga Bai, termasuk teknik dan catatan dalam berbagai kitab kuno. Terutama Erikin ingin hati-hati mencari Yuda Sue. Meskipun Yuda Sue diselamatkan oleh pria misterius dan dia tidak bisa mengetahui darinya hubungan antara aliansi darah dan pria bermarga Bai, tetapi tas penyimpanan Yuda Sue tetap ada. Ini mungkin merupakan sebuah terobosan. Duduk bersila di ruang memurnikan obat, Erikin telah melakukan pemilahan selama 10 hari ke depan. Dulu dia punya tas penyimpanan, dan biasanya hanya peduli dengan koin roh, rumput ajaib, batu roh, yang lainnya dibiarkan saja. Kali ini dibersihkan secara menyeluruh, hanya untuk mengetahui bahwa kesulitan tugas ini sangat tinggi. Meskipun hanya 1 hari telah berlalu dari dunia luar, Erikin telah menghabiskan lebih dari 10 hari di ruang memurnikan obat sebelum dia hampir tidak membedakan beberapa hal yang berguna. Untuk tas penyimpanan Yuda Sue, Erikin benar-benar tidak punya tenaga untuk memikirkannya sekarang, hanya bisa menyimpannya di masa depan ketika dia punya waktu untuk belajar. Bagaimanapun, apakah Yuda Sue terkait dengan keluarga Bai atau tidak, hubungan buruk antara keluarga Qin dan keluarga Bai tidak akan berubah. Teknik pengendalian naga dan Raja Qin berhubungan langsung dengan kekuatan basis budidayanya sendiri, yang jelas lebih penting. Setelah lebih dari 10 hari, Erikin menemukan lebih dari 100 buku teknik kuno yang berkaitan dengan sumber energi asal naga. Adapun tubuh perang Dharmakaya, ada lebih dari 600. Buku-buku teknik ini tersuspensi di ruang memurnikan obat saat ini, padat, satu persatu bersinar terang, seperti bintang. Ini semua secara kasar dipindai oleh Erikin, merasa itu mungkin berguna. Tetapi apakah itu benar-benar berguna, dia harus mempelajarinya dengan cermat. Belajar dulu teknik pengendalian naga. Erikin dengan cepat membuat penilaian, memberi isyarat, dan mengambil beberapa teknik. Pengadilan tubuh emas tulang besi belum sepenuhnya selesai, jadi ada cukup waktu dalam hal ini, dan tidak perlu terburu-buru untuk menemukan teknik tubuh pertempuran baru Dharmakaya. Sebaliknya, teknik pengendalian naga, dengan sedikit peningkatan pada teknik tarian naga, dapat melipat gandakan kekuatan saat memanggil naga api. Dalam 10 hari berikutnya, seluruh tubuh dan pikiran Erikin terfokus pada peningkatan persepsi naga. Di sumber energi asal naga, Erikin memiliki landasan tertentu. Bagaimanapun, dia menghabiskan beberapa waktu dengan jiwa naga hijau, dan secara pribadi mengambil cakar naga dan darah naga. Oleh karena itu, ketika membaca sendiri klasik atau teknik, dia tidak sepenuhnya percaya, tetapi memiliki penilaian tersendiri. Dia melihat lebih dari 100 teknik, dan ketika melihatnya secara kasar, dia merasakan sesuatu yang masuk akal, tetapi tidak tahan dengan pengawasan yang cermat, dan dengan cepat disingkirkan oleh Erikin. Pada akhirnya, hanya ada 7 slip giok yang dikunci oleh Erikin. Di antara 7 itu, 4 membutuhkan dukungan, atau waktu pelatihan terlalu lama. Erikin untuk sementara menundanya. Hanya ada 3 yang Erikin rasa dapat dengan cepat meningkatkan napas sumber energinya. Teknik napas naga, teknik bentuk naga, dan teknik pemurnian darah. Mulai besok, aku akan berlatih ketiganya. Erikin mengambil keputusan, menghela napas panjang, dan mundur dari ruang memurnikan obat. Mendorong pintu terbuka, Yunahan juga baru saja berjalan ke pintu. Erik, pamanku memintaku untuk mengundangmu makan malam lagi. Yunahan tersenyum tak berdaya. Oke, aku akan pergi sebentar lagi. Erikin juga tersenyum tipis. Paman keempat dari keluarga Han ini sebenarnya sangat menarik. Berkultivasi ke titik di mana mereka berada, mereka telah lama dapat mencapai ini dia,
tetapi bagaimanapun juga mereka adalah manusia di tahun-tahun awal mereka, jadi kebiasaan makan masih ada. Tetapi secara umum, tidak ada perbedaan antara apa yang dimakan oleh seorang kultivator atau tidak. Dan paman keempat Han ini sangat menyukai aspek ini. Sekarang mereka berada di lautan tak berujung. Dia pergi ke laut setiap hari untuk mencari berbagai monster iblis atau rumput ajaib langka, kemudian membawanya keluar untuk membuat makanan lezat. Ini berisi berbagai reiki dan persiapan paman keempat Han sangat lezat, tidak hanya memiliki rasa yang unik, tetapi juga dapat meningkatkan beberapa kultivasi. Oleh karena itu, mereka bertiga akan bertemu sekali sehari, dan hubungan dengan Sugah Han menjadi jauh lebih ramah. Omong-omong, Yuna, aku telah membaca teknik ini dalam beberapa hari terakhir. Kedua teknik klasik ini mungkin berguna bagimu. Kamu dapat melihatnya ketika memiliki waktu luang. Erikin menghentikan Yuna Han dan menyerahkan dua slip giok. Ini terkait ilmu pedang ilmu dewaku dan ada beberapa perubahan. Ini adalah peninggalan ahli pedang zaman kuno. Erikin, terima kasih. Yuna Han mengambilnya, melirik dengan penasaran, tiba-tiba tampak terkejut, lalu berkata dengan gembira. Yuna, kenapa kamu begitu senang? Di ruang perjamuan kapal spiritual, Yuna Han berseri-seri dan Sugah Han tersenyum. Paman keempat, Tuan Qin baru saja memberiku dua buku wawasan kuno. Keduanya sangat aku butuhkan, tentu saja aku senang. Yuna Han tersenyum. Sugah Han tersenyum sedikit, melirik Erikin, dan tidak mengatakan apa-apa. Erik, hari ini benda ini adalah jantung dan hati binatang naga kilong. Benda ini paling memelihara organ-organ dalam. Kita harus tahu bahwa kita para kultivator tidak dapat dihindari dari cedera pertempuran, dan sekali terluka parah, hal yang paling sulit untuk dilakukan adalah menyembuhkan organ dalam. Itu bahkan akan meninggalkan bahaya tersembunyi di dalam. Dengan mengkonsumsi zat ini secara teratur, dapat menyehatkan jeroan, juga dapat dikatakan memperbaiki fondasi Dao. Paman keempat, tahukah kamu bahwa ketika aku terluka parah sebelumnya, apakah kamu memberiku sesuatu untuk memulihkan diri? Yuna Han tersenyum, tapi pil Dewa Tuan Qin bekerja dengan sangat baik, dan aku benar-benar sembuh. Tidak ada salahnya untuk memberi makan lebih banyak vitamin. Sugah Han tersenyum. Hanya saja meskipun ini berharga dan langka, beberapa baunya sulit dihilangkan. Aku mendengar bahwa hanya anggur roh daun kuning dari tempat tertentu klan barbarian yang dapat menghilangkannya dengan sempurna, bahkan meningkatkan keampuhannya. Tapi aku hanya punya anggur roh lain untuk diajak bekerja sama dan rasanya hampir sama. Hehe, aku terlalu banyak bicara, kalian semua coba saja. Sugah Han menyadari sesuatu, berkata sambil tersenyum, dan memberi isyarat. Anggur roh daun kuning. Erikin mendengar ini, tetapi hatinya sedikit bergerak. Paman keempat Han, aku punya satu di sini, tetapi kualitasnya tidak diketahui. Jika tidak keberatan, kamu bisa mencobanya. Tuan Qin, apakah kamu punya anggur ini? Sugah Han sedikit terkejut. Setelah itu, Erikin melambaikan tangan, dan tiba-tiba sebotol anggur roh di wadah khusus diambil olehnya. Ini adalah cangkang buah spiritual sebagai alat. Ini bukan hanya anggur daun kuning asli, tapi juga dibuat oleh keluarga kerajaan klan barbarian. Aku akan mencobanya. Sugah Han bahkan lebih terkejut ketika melihat benda ini. Dia membuka benda itu, tiba-tiba sejumput anggur jeruk terbang keluar dan ditelan olehnya. Haha, ini anggur yang sangat enak. Dan itu telah ditinggalkan setidaknya selama 20.000 tahun. Rasanya sangat indah. Bukankah itu hanya sebotol anggur roh yang aneh? Paman keempat, apakah kamu terlalu berlebihan? Yuna Han tidak bisa berkata-kata. Apa yang kamu mengerti?
Klan barbarian ini memiliki kepribadian yang menyendiri dan jarang berinteraksi dengan kultivator luar, jadi anggur roh yang mereka seduh sangat langka di daratan dunia dewa. Sugahan menghela napas. Tuan Qin, ini semua berkatmu. Setelah lebih dari 200 tahun, aku bisa merasakan ini lagi. Ini hanya keberuntungan, aku mendapat satu botol secara kebetulan. Erik Qin tersenyum. Anggur daun kuning ini secara alami bukan sesuatu yang dia beli, bahkan dia belum pernah mendengarnya. Bersambung.